Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan. Saya senang menyapa Ibu Bapak dan saudara sekalian yang setia mengikuti program sarapan ini. Maka sebelum memulai hari ini, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Tuhan, pagi ini kami siap untuk menyambut firman-Mu. Maka perlengkapilah diri ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pembacaan dan perenungan firman pagi ini boleh semakin memperlengkapi kehidupan beriman kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, tema sarapan pagi ini adalah prinsip kehati-hatian, diambil dari bacaan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terpujilah nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, sejak bayi sampai menjadi lansia, natur seseorang itu dilengkapi dengan prinsip kehati-hatian. Misalnya saja, bayi kecil yang baru mulai belajar berjalan atau berdiri, ia pasti akan belajar untuk menerapkan prinsip kehati-hatian karena ia tahu kalau jatuh rasanya sakit. Di usia lanjut, para orang tua berjalan pelan dan memperhatikan dengan cermat jalan yang dilaluinya, sebab mereka tahu batu kecil saja bisa membuat mereka kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh. Artinya apa? Prinsip kehati-hatian menolong kita untuk tetap aman, terlindungi, terjaga, dan jauh dari celaka. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, prinsip kehati-hatian juga seringkali disuarakan bagi kita dalam menjalani kehidupan beriman. Salah satunya teks yang kita baca didahului dengan kalimat sadarlah dan berjaga-jagalah. Dalam versi lainnya, misal kita menemukan kalimat waspada dan berjaga-jagalah. Mengapa harus hati-hati? Pertama, ada iblis, si jahat, yang memang kerjaannya menggoda dan menunggu kita lengah. Kalau kita tidak hati-hati dalam melangkah, sangat mungkin iblis menjadi batu sandungan yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Kedua, adanya penderitaan atau pergumulan hidup yang menguji iman kita. Nah, kalau kita tidak siap dengan itu, sangat mungkin kita goyah, bahkan kehilangan iman karena penderitaan yang terlampau berat. Yang ketiga, ada kedagingan, ada kelemahan yang kita miliki sebagai seorang manusia. Tanpa kehati-hatian, kita mudah terlena jalan sembarangan dan akhirnya abai terhadap tuntunan Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, prinsip kehati-hatian, sadar dan berjaga-jaga membuat kita tetap teguh dalam beriman, berjalan di jalan yang benar, dan terhindar dari bahaya dan celaka. Sebab kita tahu bahwa kejatuhan dan kehancuran adalah sebuah keniscayaan jika kita tidak hati-hati dalam melangkah di hidup ini. Kalaupun kita pernah jatuh dan hancur karena tidak hati-hati, maka biarlah pengalaman itu membuat kita belajar pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalani hidup. Lindungi diri dengan firman Tuhan, berhati-hatilah dalam melangkah, dan kita bisa mengandalkan tuntunan Tuhan agar kita jauh dari celaka. Teguhlah beriman dengan bergantung penuh pada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Niscaya kita akan tetap aman, terlindungi, dan jauh dari mara bahaya dan petaka yang dibuat oleh si jahat. Amin. Mari Ibu Bapak bersama kita berdoa. Tuhan, dinamika kehidupan kami bisa saja membuat kami goyah dan jatuh dalam dosa. Sebab ada si iblis
yang memang menunggu kami lengah, sehingga ia pun juga boleh memakai pengalaman buruk itu sebagai kesempatan bagi dia untuk menjatuhkan kami. Maka bentengilah kami ya Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami hanya pada tuntunan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami selalu berada di jalan yang Tuhan kehendaki. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa bersama secara khusus untuk pelayanan paduan suara Samaria Minggu tanggal 14 Mei mendatang di GKI Blimbing Malang. Tuhan berkati seluruh persiapan yang ada, berkati panitia yang boleh mempersiapkan segala sesuatu baik transportasi, akomodasi, dan pelayanan yang akan dilakukan. Tuhan berkati sehingga menjadi berkat bagi jemaat GKI Blimbing Malang. Dan Tuhan berkatilah seluruh personil dari Paduan Suara Samaria, supaya Tuhan akan terus mengaruniakan kesatuan hati, sehingga dalam kesatuan komunitas itu kami boleh merayakan anugerah Tuhan bersama-sama. Kami pun juga berdoa untuk anak-anak kami di tingkat sekolah dasar yang sedang menempuh ujian mulai hari ini. Kiranya Tuhan akan berkati sehingga hanya rahmat dan hikmat Tuhan menolong dan menuntun mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami siap mengawali hari ini dan Tuhan terus menyertai langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat beraktivitas Ibu, Bapak, dan saudara sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu.